Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mireska, mahasiswa Perbankan Syariah semester 4 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan syariah, yaitu tentang manajemen kas dalam keuangan syariah. Oke, saya lanjut. Sini ada dasar syariah manajemen kas. Kas adalah mata uang kertas atau logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Dengan kata lain, kas adalah harta tunai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Harta tunai yang tersimpan mencapai nistakan dan halnya, maka ia wajib terkena zakat. Sedangkan hadisnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, seseorang pemilik emas dan perak pun yang tidak membayar haknya atau zakatnya, kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedang-pedang dari api neraka, maka emas dan perak tersebut dipanaskan dalam api neraka. Husain Syihata menjelaskan macam-macam harta yang wajib dizakati karena kedudukannya sebagai harta tunai, yaitu yang pertama al-nuqud al-mutlaqah, emas, perak, dan yang dihukum sama dengan keduanya. Yang kedua, uang, baik uang logam maupun uang kertas serta yang sehukum dengan keduanya. Yang ketiga, piutang, amanah, dan perjanjian keuangan. 4. Perhiasan dan mahar. Yang kelima, surat berharga seperti saham, obligasi, dan cek. Yang keenam, simpanan investasi pada bank. Di sini ada siklus manajemen kas. Siklus manajemen kas adalah daerah merupakan tahap-tahap proses dan kegiatannya yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan kas daerah. Siklus manajemen kas meliputi pertama, pengumpulan pendapatan. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pengumpulan pendapatan pemerintah, mengumpulkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, yaitu dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Pendapatan yang sah. Yang kedua, penerimaan biaya pendanaan investasi dan pemilik saham. 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas atau ide umum manajemen kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Earlier billing merupakan mempercepat pengumpulan piutang dengan mengirimkan tagihan kepada pelanggan atau nasabah lebih awal. Lockbox system, perusahaan menyewa kotak pos lokal, memberi kuasa kepada pelanggan. Constellation banking, perusahaan menentukan berbagai pusat pengumpulan pembayaran di berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama, dengan pembelian dengan kredit atau cicilan. Kedua, menggunakan RAP atau cash bond. Yang ketiga, cek dibayar pada hari tertentu. Ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Perusahaan diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Di sini ada motif memegang kas. Motif memegang kas diantaranya sebagai berikut. 1. Ada motif transaksi. Kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut, pun digunakan untuk membayar upah para karyawan, membayar tagihan listrik, menyetok bahan baku, dan lain-lain.
Kedua, motif berjaga-jaga. Kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Dan yang ketiga, ada motif spekulasi. Kas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan. Ini ada tujuan manajemen kas. Adapun tujuan manajemen kas adalah sebagai berikut. Ke-1, ada penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kedua, ada penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersial. Yang keempat, penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Yang kelima, penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Di sini ada keuntungan memegang kas yang cukup. Analisis senang perusahaan memiliki kas yang besar. Ada ungkapan kas adalah raja. Kas sangat liquid sehingga perusahaan dapat menggunakannya seketika membutuhkan untuk menjadi signifikan jika perusahaan memiliki utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Tanpa kas yang cukup, perusahaan kesulitan likuiditas. Kas yang besar menjadi penyangga pada masa sulit. Dan pada model manajemen kas. Dalam hal manajemen kas ini juga terdapat dua model manajemen kas yang biasanya digunakan oleh pembisnis, yaitu yang pertama ada model Baumol. Munculnya model manajemen kas pertama kali diprakarsa oleh Baumol sehingga dikenal sebagai model persediaan atau manajemen kas model Baumol. Rumus model Baumol yaitu hierarki yang tandanya saldo kas optimal, dan F biaya transaksi tetap, dan T total kebutuhan kas satu periode, dan I tingkat bunga pada satu periode. Model Baumol menekankan kepada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di sisi lain, mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Sedangkan bila saldo kas cadangan berlebih, maka kesempatan perusahaan untuk berinvestasi akan hilang. Model Miller-Orr. Model manajemen kas yang kedua dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr. Mereka berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Meskipun mungkin bisnis Anda memiliki alat pembayaran non-tunai, model Miller-Orr menganjurkan untuk menarik uang tunai ketika investasi. Surplus melebihi tingkat normal. Dan perencanaan kas. Ada dua hal yang harus dilakukan agar tujuan perusahaan tercapai. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Dengan hal ini, manajemen akan mengetahui seberapa besar kas yang diperlukan atau seberapa besar kas yang mengendap, kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebih atau mendapatkan sumber penerimaan kas.
penjualan barang secara tunai, pembayaran piutang, penjualan aset tetap atau fixed asset yang kurang produktif, pengeluaran saham dalam bentuk kas atau menjual saham dengan tunai, pengeluaran atau menerbitkan surat hutang jangka pendek ekuivalen dari kurang dari 1 tahun, penerimaan dari sewa, penerimaan dana sumbangan, pengembalian kelebihan pajak atau akibat salah hitung. Jika ada teknik-teknik manajemen kas, yang pertama arus kas yang disinkronkan atau menyesuaikan antara cash flow dan cash outflow. Dan yang kedua ada mengontrol pembiayaan atau pengeluaran untuk kegiatan operasional dengan perencanaan yang telah dibuat. Ketiga, mempercepat pengumpulan kas yang diperoleh perusahaan dan hasil kegiatan operasional. Mungkin ini saja, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangannya boleh disampaikan dan mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.